Berikut penjelasan tentang kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kalimat. Menurut Harimurti, kalimat adalah satuan bahasa yang relatif berdiri sendiri, mempunyai ciri utama berupa intonasi final, dan secara faktual maupun potensial terdiri atas satu klausa atau lebih. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kalimat simpleks. Kalimat simpleks disebut juga kalimat tunggal. Sebagai kalimat inti, merupakan kalimat yang hanya terdiri dari inti subjek dan inti predikat. Kalimat simpleks merupakan kalimat yang strukturnya menjadi dasar struktur kalimat suatu bahasa. Kalimat simpleks ditandai oleh faktor kesesuaian bentuk makna, fungsi, kesederhanaan unsur, dan posisi atau urutan unsur. Menurut kesesuaian bentuk maknanya, kalimat sederhana memiliki bentuk yang utuh atau lengkap. Menurut fungsinya, kalimat sederhana adalah kalimat berita. Dan ditinjau dari segi kesederhanaannya, kalimat sederhana memiliki unsur-unsur minimal. Sifat ketergantungan ini ditentukan oleh struktur fungsionalnya, yaitu subjek predikat, subjek predikat objek, subjek predikat keterangan, dan subjek predikat objek keterangan. Syarat pertama struktur kalimat sederhana adalah bentuknya yang lengkap. Dengan kata lain, kalimat sederhana termasuk kalimat lengkap. Kelengkapan bentuk kalimat sederhana merupakan kelengkapan minimal. Artinya, bila unsur-unsur kalimat ditiadakan, maka kalimat itu bukan lagi kalimat sederhana. Berikut ini contoh kalimat simpleks. Wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Kata wayang menduduki fungsi sebagai subjek, berbentuk sebagai predikat, pipih sebagai objek, dan seperti wayang kulit merupakan pelengkap. Sekarang contoh yang kedua, perhatikan. Kelelawar merupakan hewan unik. Kelelawar menduduki fungsi subjek, merupakan sebagai predikat, hewan unik sebagai objek. Jadi, kedua kalimat ini masing-masing unsurnya menduduki satu fungsi. Contoh yang pertama, masing-masing unsur memiliki fungsi satu, yaitu sebagai subjek, predikat, dan pelengkap. Sedangkan pada contoh yang kedua, masing-masing unsur juga memiliki satu fungsi, yaitu sebagai subjek, predikat, dan objek. Jadi, kedua kalimat ini disebut sebagai kalimat simpleks. Selanjutnya, apa itu kalimat kompleks? Berikut penjelasannya. Kalimat kompleks. Kalimat kompleks disebut juga kalimat majemuk. Adalah kalimat yang terdiri dari dua atau lebih kalimat tunggal dan menjadi satu kalimat yang dihubungkan oleh kata penghubung atau kata sambung. Oleh sebab itu, kalimat majemuk memiliki induk kalimat yang disebut klausa utama dan anak kalimat yang disebut sebagai subordinatif. Hubungan antara klausa utama dan klausa subordinatif ditandai dengan penggunaan konjungsi subordinatif, yaitu konjungsi sejak, ketika, sambil, selama, setelah, sebelum, selesai, asalkan, apabila, jika, seandainya, agar, supaya, walaupun, meskipun, sekalipun, sehingga, sampai, maka, dengan, tanpa, bahwa, yang, dan lain-lain. Kalimat majemuk terdiri atas kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Berikut penjelasannya. Kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang unsur atau bagian-bagiannya mempunyai hubungan sederajat, atau dengan kata lain, kalimat yang terjadi dari gabungan beberapa kalimat tunggal yang setara.
Dalam kalimat majemuk setara, kedudukan pola-pola kalimat sama tinggi. Tidak ada pola kalimat yang menduduki satu fungsi dari kalimat yang lain. Contoh, Leni mendapatkan nilai bagus karena ia memiliki otak yang cerdas. Kalimat ini memiliki dua klausa, yaitu Leni mendapat nilai bagus dan ia memiliki otak yang cerdas. Kedua klausa ini dihubungkan oleh konjungsi karena. Kedua klausa yang digabungkan menjadi satu kalimat ini memiliki pola-pola kalimat yang sama tinggi. Tidak ada pola kalimat yang menduduki satu fungsi dari kalimat yang lain. Kalimat majemuk setara terdiri lagi menjadi yang pertama setara menggabungkan, yang kedua setara memilih, dan yang ketiga setara mempertentangkan. Berikut penjelasannya. Yang pertama setara menggabungkan. Dirangkaikan dengan konjungsi seperti dan, lagi, sesudah itu, karena itu. Contoh, ayah pergi ke kantor dan kami pergi ke sekolah. Contoh kalimat ini merupakan kalimat majemuk setara yang menggabungkan. Yang kedua, setara memilih. Konjungsi yang dipakai untuk menyatakan hubungan ini adalah atau. Contoh, Andi bingung mau melanjutkan sekolah ke SMA atau SMK. Contoh kalimat ini merupakan kalimat majemuk setara yang menyatakan pilihan. Yang ketiga, setara mempertentangkan. Konjungsi yang dipakai dalam hubungan ini adalah konjungsi tetapi, melainkan, hanya. Contoh, ayah ingin saya melanjutkan ke SMA, tetapi saya ingin melanjutkan ke SMK. Kalimat ini menyatakan pertentangan. Berikutnya kita akan menjelaskan tentang kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat majemuk yang hubungan pola-polanya tidak sederajat. Salah satu pola menduduki fungsi lebih tinggi dari pola lain. Bagian yang lebih tinggi disebut induk kalimat, sedangkan bagian yang lebih rendah disebut anak kalimat. Sesuai fungsinya, anak kalimat terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama, anak kalimat yang menduduki fungsi inti atau subjek atau predikat. Contoh, gadis yang berbaju merah itu bernyanyi dengan merdu. Gadis yang berbaju merah itu sebagai subjek, bernyanyi sebagai predikat, dengan merdu sebagai keterangan. Berikutnya, anak kalimat yang menduduki fungsi tambahan. Contoh, ia tidak mengetahui bahwa kami telah pergi meninggalkan kampung Banda Gadang. Ia sebagai subjek, tidak mengetahui sebagai predikat, bahwa kami sebagai subjek, setelah pergi meninggalkan merupakan predikat, kampung Banda Godong selama-lamanya merupakan pelengkap. Yang ketiga, anak kalimat yang menduduki fungsi sebagai keterangan. Contoh, Ibrahim telah merobohkan seluruh patung yang telah dijadikan sembahan oleh kaumnya. Ibrahim merupakan subjek, merobohkan merupakan predikat. Seluruh patung merupakan objek yang telah dijadikan sembahan oleh kaumnya merupakan keterangan. Jadi, anak kalimat dalam contoh kalimat ini merupakan keterangan atau menduduki fungsi sebagai keterangan, yaitu kata yang telah dijadikan sembahan oleh kaumnya. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan tentang kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran ialah kalimat majemuk yang merupakan gabungan dari kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Dalam kalimat majemuk campuran, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 kalimat tunggal. Sebagai contoh, pekerjaan itu sudah selesai ketika ayah datang dari kantor dan ibu sudah menidurkan adik. Pekerjaan itu sudah selesai merupakan induk kalimat. Ayah datang dari kantor merupakan anak kalimat dan ibu sudah menidurkan adik merupakan anak kalimat. Jadi di dalam contoh kalimat ini terdapat 3 klausa, yaitu 1 klausa sebagai induk kalimat dan 2 klausa sebagai anak-anak kalimat. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan Bu Agustin. Oke anak-anak, demikian tadi penjelasan tentang kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Semoga kalian semakin memahami kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Semoga
video pembelajaran ini dapat menjadi bahan kalian untuk belajar di rumah. Saksikan terus video pembelajaran Bu Agustin. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap bersemangat. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai.